Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina. Dan penyampaian yang kedua yang akan bertindak sebagai imam pada pagi hari ini yakni Bapak Al-Ustaz Muhammad Amin SPDI. Dan penyampaian yang terakhir yakni yang akan memberikan tata cara sholat Idul Fitri secara berjamaah biasa disebut Wakadet, yakni sahabat kita Bapak Batiara. Dan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya kami wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas dan indah kita ucapkan di pagi hari yang cerah ini selain kata puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, iman, sehingga alhamdulillah kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jamaah salat Id yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mendengarkan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri sama halnya dengan salat sunnah lainnya. Perbedaannya hanyalah niat dan takbirnya saja. Adapun niat salat Idul Fitri, usalli sunnat Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian kita disunnahkan membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir doa. Ini belum terhitung satu takbir. Nanti setelah kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, baru terhitung satu takbir. Pada rakaat pertama kita disunnahkan melakukan takbir sebanyak 7 kali. Dan setelah kita bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama untuk melakukan rakaat kedua Allahu Akbar, itu juga belum terhitung satu takbir. Nanti setelah kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar,
baru terhitung satu takbir. Dan pada rakaat kedua kita disunnahkan membaca sebanyak 5 kali takbir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, jangan langsung beranjak dari tempat duduk kita, karena kita akan mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa khutbah sholat Idul Fitri adalah satu rangkaian sholat Idul Fitri itu sendiri. As-salata sunnat Idul Fitri jami'a rahimakumullah. Salatnya rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qa'iman bisya'ri bil hadith al-akbar yaumi 'idil fitri rahimakumullah. Allahumma ashrafil arab wal aham wa imami Makkah wal Madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna ya rabbi syarafan wa karaman wa muhabbatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa sufratus sholihin rahimakumullah. Warhamani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Inna yawma 'azim qad sarrafa Rabbur rahima wa anallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykum fihi siyam
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال فعشى شهد الحكيم على منبر يخطب ولا يتكلم فقد مضى ومن مضى فما له أنصتوا واسمعوا أطيعوا rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah naik ke atas mimbar untuk memulai khutbahnya, maka janganlah di antara kalian berbicara tentang hal dunia. Barang siapa yang berbicara tentang hal dunia, maka sia-sialah. Dan barang siapa yang sia-sia tidak memperoleh apa-apa. Diam dan dengarkanlah. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kullama halla hilal, wa abdhara Allahu akbar kullama sama saim wa aftar. Allahu akbar kullama tarakama sahabun wa amtar, wa kullama nabata nabatun wa azhar, wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'idul fitri ba'da siyam Ramadan wa 'idul adha ba'da yaumil arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safi'u fil mahsyar, nabiyyan kal ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina izhaba alaihumur rijsa wa tahar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalani ibadah Ramadan kita tentunya dengan setulus-tulus dan seikhlas-ikhlasnya. Kita sudah berupaya untuk menjalankan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
sembari mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, segala amal baik kita, segala puasa kita, segala tarawih kita, segala zakat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita di 1 Syawal ini akan diberikan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dan menikmati rasa syukur itu dengan tidak hanya mengucapkan rasa syukur melalui lisan kita, tetapi juga berusaha untuk mewujudkannya dalam bentuk tindakan kita, yakni berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, termasuk pada saat kita melaksanakan salat Idul Fitri ini, kita hiasi dengan takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di seluruh penjuru. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Karena sesungguhnya dengan takbir itulah salah satu bentuk dan wujud pengakuan kita bahwa hanya satu yang besar, hanya Allah yang besar, yang lainnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalani Ramadan dengan sangat baik dan betul-betul kita ikhlaskan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadah kita. Sering kita mendengarkan di dalam beberapa ceramah guru kita, ulama kita, dan mungkin sering kita membaca dalam beberapa lembar-lembar ucapan selamat pada saat kita akan mengakhiri Ramadan, yakni ucapan selamat Idul Fitri. Minal aidina wal faizin, kembali kepada Id, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitri. Namun apakah kita semua kembali atau dapat meraih predikat kembali kepada fitri, kembali kepada kemenangan, pun kembali kepada kesucian? Tentu tidak semua di antara kita bisa memperoleh seperti predikat tersebut. Karena sesungguhnya yang memperoleh predikat takwa di hadapan Allah itulah mereka yang al-faizin. Itulah mereka yang dianggap menang. Mungkin kita hanya bisa berseru dan berharap, saya telah meraih kemenangan. Tetapi apakah sesungguhnya kita secara hakiki memperoleh kemenangan itu? Kembali kepada amal ibadah dan keikhlasan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara keluarga kita yang ingin menikmati Ramadan. Mungkin tahun lalu keluarga kita masih ada bersama dengan kita. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita masih berkumpul lengkap di rumah bersama dengan keluarga kita, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara-saudara kita. Bahkan ada yang mungkin di bulan suci Ramadan ini masih berkumpul dengan kita, tapi belum tentu bersama dengan kita untuk beridul fitri bersama. Oleh karena itu kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai detik ini, sampai masuk Syawal ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan. Syawal itu tidak hanya
berarti bahwasanya kita melepaskan diri dari satu bulan yang namanya Ramadan. Tetapi Syawal bermakna lebih jauh. Dalam beberapa kaidah ulama menyampaikan bahwasanya berasal dari kata syala, meningkat. Dia harus irfa, dia harus meningkat. Jadi kalau sudah masuk Syawal, harus meningkat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa yang kita kejar pada saat kita berpuasa selalu berulang-ulang kita sebut ketika ulama kita, guru kita menyampaikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan orang berpuasa bagi orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 232 kata takwa dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa salah satunya saja. 232. Tujuan kita berpuasa ujungnya adalah takwa. Apakah kita masuk orang yang bertakwa itu? Kita sendiri yang membuktikan. Saya tidak bisa menjustifikasi, guru-guru kita, ulama kita tidak bisa menjustifikasi bahwa Bapak Ibu sekalian dan jamaah masuk dalam predikat takwa. Karena di dalam Al-Quran ada 232 definisi takwa. Namun dalam kesempatan ini paling tidak dua hal yang akan saya angkat dalam khutbah Idul Fitri ini. Secara sederhana di dalam Al-Quran selalu kita memulai dalam Al-Quran membaca suratul Fatihah. Sesudah suratul Fatihah biasanya kita baca surah Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim. Apa yang ada di sana? Di sana menyebutkan ciri orang yang bertakwa dengan sangat luar biasa jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 setelah Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah menegaskan Al-Qur'an yang menjadi pegangan orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya menjelaskan hanya orang yang bertakwa inilah yang betul-betul yang akan memegang Al-Quran. Tentunya selalu membaca Al-Quran, selalu mengetahui terjemahan Al-Quran, selalu mengamalkan Al-Quran. Itu sudah menjadi standar dasar. Tetapi apa yang selanjutnya disebutkan di dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Allah tidak kita lihat, ya. Malaikat tidak kita lihat, tetapi kita harus imani. Kubur kita tidak tahu apa isinya, akhirat kita tidak tahu bagaimana nanti siratal mustaqim, bahkan surga dan neraka tidak bisa kita lihat. Tetapi sebagai orang yang bertakwa, kalau kita ingin dikatakan bertakwa, salah satu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal yang gaib, percaya hal-hal di luar daripada apa yang dilihat oleh mata kita saja di dunia. Hidup setelah mati kita harus, hidup setelah di alam kubur kita harus percayai, hidup di alam mahsyar kita harus percayai, hidup pada saat nanti kiamat kita harus percayai, sampai nanti kita mendapatkan surga ataupun kita termasuk orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Islam termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua jamaah yang berbahagia, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu mendirikan salat. Jadi nanti kalau pada saat tarawihnya itu rajin salat, setelah di luar Ramadan hilang nih salatnya, mohon maaf, bukan saya yang bilang,
Bukan ulama kita yang bilang, tapi Al-Quran yang bilang. Cirinya orang yang bertakwa itu yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, harus mendirikan sholat. Tabe lompo salah. Kalau kita lewat bulan Ramadan masuk Syawal ni kalupai ni sambayanga, jangan bangga tadi dengan ujung ciri-ciri orang yang bertakwa. Hati-hati. Jadi kita yang melihat diri kita, apakah saya sudah takwa atau tidak. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, selalu mengeluarkan infaknya, bersedekah. Tidak lewat saja itu celengan masjid, selalu ada. Selalu dia menyumbang kepada hal-hal kebaikan. Diteruskan bukan hanya pada saat bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada akhir dan beriman kepada apa yang telah Allah turunkan, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, termasuk agama-agama yang turun sebelum Islam. Kita harus percayai. Jadi jangan hanya menganggap agama Islam saja. Ada juga agama yang diturunkan sebelum Islam. Meskipun namanya semua di dalam kitab, di dalam hadis dan beberapa tafsir ulama itu namanya salam, al-Islam. Tetapi makna menghargai agama-agama lain juga itu ada dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka lah orang-orang yang muflih. Mereka lah orang yang beruntung. Itulah al-faizin. Ini contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 2-5. Kemudian yang lain lagi yang paling jelas dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang saya bacakan di awal tadi dalam khutbah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian atas ampunan Allah dan surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa? Disambung dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bersedekah, mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi biar dia ada banyak uangnya kasih keluar juga. Lebih-lebih juga kalau sedikit uangnya juga dikasih keluar. Ya, jadi jangan hanya banyak uangnya berpoya-poya kasih keluar, begitu tidak ada uangnya sama sekali, tidak ada yang keluar-keluar dari kantongnya untuk bersedekah. Nah, ini hati-hati. Karena banyak orang nanti banyak sekali uangnya, hambur-hamburkan uangnya, begitu kelihatan kere, begitu kelihatan kelihatan sedikit lagi rezekinya, tidak mau menyumbang. Ini ciri orang yang bertakwa, as-sarra wad dharra. Baik dia mudah maupun dia sempit, dia keluarkan sedekahnya. Kemudian yang kedua, wal qaziminal ghaiz, dia selalu menahan amarahnya. Ya, harus tetap menjaga, jangan hanya dalam puasa saja. Di luar bulan suci Ramadan tetap juga berusaha untuk menahan amarahnya. Yang ketiga, ini yang pokok, inilah yang selalu disebut dalam terjemahan minal aidin wal faizin, padahal tidak pas. Ya, selalu kita bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, padahal tidak begitu artinya. Cuma kita bahasa Indonesia akan saja. Minal aidin wal faizin, dari kita kembali menjadi aid, kembali kita menjadi orang yang kembali dan kembali kepada kesucian hakiki. Bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ciri orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, memaafkan kepada seluruh manusia siapapun dia, baik yang bersalah kepada dia maupun yang tidak bersalah. Makanya selalu kita sampaikan, itulah yang dikaji oleh ulama kita, dimasukkan di dalam kalimat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,
supaya siapapun di antara manusia, baik yang bersalah kepada kita maupun yang tidak bersalah, semuanya kita ampunkan, semuanya kita maafkan. Dan itu yang selalu dibaca kalau kita tarawih, dan itu juga yang menjadi kunci bisa mendapat malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau orang yang selalu membaca itu, insya Allah menurut Guru Ta dan para ulama kita pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan insya Allah, pasti kalau dia baca. Tapi kalau pada saat baca itu tadi doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna tinroi, ya saya mohon maaf lewat ki. Tapi kalau nak baca ji, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, karena 3 kali di situ minta maaf memang kepada Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. 3 kali kita minta maafkan, karena ini dasarnya dari sini. Jadi semakin banyak kita minta maaf, semakin bagus. Makanya kita orang Bugis Makassar itu, adatnya orang tua kita mengajarkan itu luar biasa. Pamopurang tabe. Itu ajaran yang diajarkan ulama kita secara budaya, culture, supaya kita selalu minta maaf kepada orang tua, selalu minta maaf kepada orang yang lain, selalu minta maaf kepada siapa saja. Tabe, lompo, maaf, tabe, ya, pamopurang, itu luar biasa. Ini bahasanya. Dan terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang selalu melakukan kebaikan sekecil apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, itulah salah satu dari beberapa ciri orang yang bertakwa. 2 kelompok ini dicirikan oleh Allah sebagai ciri orang bertakwa. Jadi kalau mau disampaikan kita ini termasuk orang bertakwa, kita ingat-ingat saja diri kita. Masuk maki dalam kelompok ini atau belum? Kalau belum, ya mohon maaf. Kalau sudah alhamdulillah, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita terus harus meningkatkan diri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa sajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliya wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliya wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah.